warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Jemaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat kita bisa duduk bermajlis di masjid ini. Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita semua mengetahui bahwa nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, yang mana agama Islam ini merupakan satu-satunya agama yang benar di alam semesta ini, dan ini yang harus kita yakini. Dan nikmat Islam yang kita dapatkan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana miliaran manusia di muka bumi ini mereka belum mendapatkan hidayah Islam. Masih banyak di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sesembahan mereka. Namun kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada pencipta seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh nikmat yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat ini adalah nikmat yang patut kita untuk mensyukuri, karena memang nikmat hidayah itu adalah hak Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang dapat menyesatkannya, tidak ada yang dapat mengeluarkan dia dari hidayah tersebut. Sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada satupun dari makhluk yang ada di muka bumi ini
yang mampu untuk memberikan dia petunjuk sehingga dia keluar dari kesesatan tersebut. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Siapa yang Allah inginkan baginya petunjuk, maka Allah lapangkan hatinya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala baginya kesesatan, maka Allah akan sempitkan dadanya seakan-akan dia menanjak atau mendaki ke langit. Maka betul-betul hidayah ini merupakan milik Allah dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang dia berdakwah 950 tahun, namun ternyata anaknya dan juga istrinya tidak mendapatkan hidayah iman, sehingga dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga Nabi Lut alaihissalam, dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata istri beliau tidak mendapatkan hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Abu Jahal ataupun Abu Thalib, secara khusus Abu Thalib yang memberikan pembelaan yang kuat melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin. Namun ternyata beliau juga meninggal di atas kesyirikan, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha." Sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun terhadap pamannya. Lihat bagaimana mahalnya hidayah itu. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggali parit, membuat khandaq pada perang Khandaq, Nabi SAW bersabda, "Wallahi la Allah mahtadaina." Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Jadi seandainya bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Wala shallaina, seandainya bukan pula dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk salat. Maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun seharusnya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau bukan dari hidayah Allah, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk menunaikan sholat maghrib. Bahkan kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu duduk di majlis seperti ini. Bahkan kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu mengangkat tangan kita ini
untuk mengambil dari saku kita 500, 1.000 rupiah, 10 rupiah untuk kita sedekahkan. Itu semua bisa kita lakukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah nikmat hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita bisa duduk di majelis-majelis ilmu. Ini nikmat kaum muslimin yang patut kita untuk mensyukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sering kita ulang-ulangi di dalam salat kita, minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, maksudnya tetapkan kami di atas petunjukmu, tetapkan kami di atas jalan yang lurus tersebut. Bukan berarti ketika kita minta tunjukkan kami jalan yang lurus kita ini tersesat, tidak. Agar kita selalu konsisten, istiqomah di atas petunjuk tersebut. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi. Ya Allah, aku mohon kepada ketetapan dalam setiap urusan, wal azimata ala rusdi, dan untuk terus berada di atas petunjuk. Maka syukur dan nikmat hidayah ini ya Allah berikan kepada kita sehingga kita mengerti, mengetahui, memahami keutamaan duduk di majelis ilmu, duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab atau buku kecil yang ditulis oleh guru kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala di dalam membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang 10 perkara yang menggugurkan dosa. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada perkara yang ketiga, yaitu amal soleh. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan apa yang ditulis oleh beliau di dalam buku ini, 10 penggugur dosa. Yang keempat kaum muslimin, yang mana pertama di awal pertemuan kita pada malam yang sebelumnya, pekan sebelumnya, malam Kamis ya. Ya, pada malam Kamis kita telah menyebutkan 3 perkara yang menggugurkan dosa. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah istighfar, dan yang ketiga adalah amal soleh. Yang keempat kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, perkara yang menggugurkan dosa adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, doa kaum mukminin kepadanya, doanya orang-orang yang beriman, ya. Dan ya, doanya kaum mukminin kepada seseorang itu menggugurkan dosa. Contoh yang paling jelas adalah ketika kita sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah itu kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang ada hanya takbir 4 kali, ya, ada yang 7 kali, ada yang 9 kali takbir. Dan yang kita sering lakukan adalah 4 kali takbir.
Dan isi dari sholat jenazah itu adalah doa. Ya, adalah doa. Seperti misalkan doa yang sering kita baca ketika kita sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita as-sawba al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Di situ Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Ya. Warhamhu, rahmati dia. Wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Lindungilah dia. Ya. Wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya. Wa wasi' madkhalahu, ya, luaskan kuburannya. Wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad, cucilah dia, basuhlah dia dengan air, es dan juga ya embun. Ya, ini di antara doa. Ya, menunjukkan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, doanya seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu menggugurkan dosa. Ya, makanya kita ya banyak mendoakan kaum muslimin. Ya, namun di antara dalil yang disebutkan di sini bahwa doanya orang-orang yang beriman tersebut menggugurkan dosa adalah hadis Nabi SAW. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummah minan nasi dan muslimina yablughuna yakunu miyah ya wa yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Ya, tidaklah seorang yang meninggal kemudian dia disolatkan oleh kaum mukminin yang mencapai 100 orang, kemudian mereka memohon syafaat untuknya, melainkan dia akan diberikan syafaat karena mereka. Ya, ada seorang mukmin yang meninggal 100 orang, lalu ya yang 100 ini memintakan syafaat, melainkan orang ini akan diberikan syafaat. Dan syafaat itu merupakan penggugur dari kesalahan-kesalahan. Ini menunjukkan kaum muslim bahwa doanya seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Ya. Dan riwayat yang lain, ma min muslimin, ma min rajulin muslim yamutu wa yaqumu ala janazati 40 rajulan. Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu dia disolati 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, illa syafa'ahullahu bih, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka untuknya. Ya. Dikabulkan doanya. Karena di antara mana syafaat itu adalah doa. Ya. Dikabulkan doa mereka, ya, sehingga orang yang meninggal tadi mendapatkan pengampunan 70 orang yang mensolati, tapi syaratnya 70 ini tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninggal mereka menyelati jenazah ini. Karena dengan itu dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama tentunya kita mendoakan kedua orang tua kita, ya, yang telah meninggal dunia, yang kita tidak bisa lagi berbuat baik kepadanya, melainkan dengan mendoakan. Ya. Doanya anak terhadap orang tuanya menggugurkan kesalahan-kesalahan orang tua. Ya Rabbi fil dzunubi wa liwalidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampuni aku dan ampuni pula dosa kedua orang tuaku, ya, dan rahmati keduanya.
Bagi kita yang orang tuanya mungkin sudah meninggal dunia, maka tidak ada cara kita atau di antara cara kita untuk berbuat baik kepadanya adalah dengan mendoakan. Ya. Dengan mendoakan, bahkan doa seorang anak kepada orang tuanya itu akan meninggikan derajat orang tuanya ketika dia masuk ke dalam surga. Ya. Ada seorang nanti di surga, ya, seorang orang tua, ya, dia ketika di dunia ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Tapi ternyata ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dia menempati derajat yang tinggi, dan dia heran kalau dikatakan ini merupakan doa anak untuk. Ya. Maka kita mendoakan, ya, salah satu, ya, di antara kaum muslimin kita doakan orang tua kita. Ya. Doanya orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu sampai. Apalagi doanya seorang anak kepada orang tuanya. Itu menggugurkan dosa dan kesalahan orang tua itu. Ya, bukankah hadis yang sering kita dengar, masyhur hadis ini, atau dia menjadi hadis yang masyhur karena sering didengarkan. Idza mata insan in qata an amaluhu illa min salas. Ya, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u. Apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Ya, illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah yang tidak terputus, dia akan mengalir terus. Ya. Ilmu yang tahu, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan atau dimanfaatkan ilmu tersebut oleh orang yang hidup. Ya, awaladin saleh yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan untuknya, mendoakan orang tuanya. Ya, ini keutamaan, maka ini keutamaan anak saleh, anak yang saleh. Ya, awaladin saleh. Ya. Menjadikan anak menjadi anak yang soleh, yang mana nanti ketika orang tua meninggal ada yang mendoakan dia. Ya. Ada yang menjadikan penyebab gugurnya dosa-dosa orang tuanya karena anak soleh tersebut terus mengalir, anak dan mengalir. Makanya jangan pernah pelit untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan kita sekolahkan dia ke pondok-pondok pesantren. Ya. Jangan pernah pelit dengan harta kita untuk membiayai anak-anak itu duduk masuk di pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang di sana diajarkan Al-Quran dan Sunnah yang bisa menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena ini merupakan warisan yang paling berharga daripada harta benda yang kita tinggalkan untuk mereka. Anak yang soleh itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, karena ini bisa meninggikan derajat orang tuanya, bisa menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Ya. Ini dari yang menunjukkan bahwa, ya, doanya seseorang mukmin kepada mukmin yang lain itu mengampuni dosa, menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan. Ya. Maka jangan malas dan jangan pernah bosan untuk berdoa. Ya, terutama mendoakan kedua orang tua. Ya, mendoakan orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan manusia paling utama yang memberikan kebaikan kepada kita adalah orang tua kita. Ya, adalah orang tua kita. Ya. Kemudian guru-guru kita yang telah menjadi jalan bagi kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doakan, ya, kebaikan untuk mereka. Sebab apabila seorang mukmin mendoakan kebaikan bagi mukmin yang lain, malaikat mengucapkan, kamu juga mendapatkan seperti itu, kamu juga. Wala kami misli. Kamu mendapatkan seperti doamu itu, kamu mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Ya, diaminkan oleh malaikat. Ya, ini yang keempat kaum muslimin, yaitu doanya orang mukmin, ya, kepada mukmin yang lain. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, di antara perkara yang menggugurkan kesalahan adalah orang-orang yang beramal saleh untuk
bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang masih hidup. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, disebutkan oleh Ustaz Al-Fadil di sini, Habibullah taala, membaca perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yalhaqul mayyit min dini ghairihi wa amalihi salat. Ya, ada 3 perkara yang seorang mayit diikutkan pahalanya. Ya, diikutkan pahalanya. Yang pertama, hajjun yu'addan, yaitu haji yang ditunaikan untuknya. Ini badal haji, ya, membadalkan haji. Ya, ini orang yang meninggal mendapatkan pahala. Ya, menggugurkan dosa-dosanya. Karena haji itu merupakan salah satu penghapus dosa. Ketika ada seorang yang telah meninggal dunia lalu dihajikan, baik itu mungkin anaknya atau orang lain yang menghajikannya, maka orang yang meninggal tersebut mendapatkan pahala menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karena itu kaum muslimin, bagi kita yang sudah pernah berhaji misalkan, orang tua kita belum pernah berhaji, maka ketika kita selesai berhaji di tahun berikutnya kalau kita mampu untuk berangkat, maka niatan berangkat berhaji tahun yang berikutnya adalah membadalkan orang tua. Ya. Atau mungkin kita memiliki kemampuan melalui orang lain yang tinggal di sana, tentunya orang yang terpercaya. Atau bisa jadi juga umrah yang kita lakukan. Kita mungkin sudah berkali-kali umrah, tapi orang tua kita yang telah meninggal dunia, ya, atau mungkin orang tua kita yang tidak sanggup lagi untuk pergi ke sana, kita badalkan dan dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dari umrah yang kita lakukan untuknya. Ini perkara yang pertama ya, seorang mayit diikutkan pahalanya. Ya. Kemudian yang kedua, wa malin yutasaddaqu bihi, dan harta yang disedekahkan atas nama orang yang telah meninggal. Ya, ada pembangunan masjid, ya, dia berinfak untuk pembangunan masjid, pahalanya untuk keluarganya, untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ya. Kemudian al-yudha, ya, wa du'a, ya, wa du'a, atau utang yang dilunaskan. Ya, si mayit punya hutang, kemudian ada yang membayar hutang tersebut, maka si mayit pun, ya, mendapatkan pahala dari dilunasinya hutangnya, bahkan gugur dosanya. Ya, dia mendapatkan, orang yang melunasi hutang yang mendapatkan pahala, dan orang yang dilunasi dilunasi hutangnya tadi juga mendapatkan pengampunan. Ya, diikutkan pahala. Oh, doa atau doa. Ya, seperti hadis yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, yang keenam adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penggugur kesalahan. Ya, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang syafaat ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, ya, ya, banyak dalil, ya, yang membahas tentang ini. Ya. Syafaat, tentu kita semua telah mengetahui, ya, apa syafaat itu. Ya, secara istilah, ya, syafaat itu adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat
yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang menyelesaikan hajat. Nabi SAW adalah orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka dia menjadi perantara, maka Nabi SAW menjadi perantara sehingga umatnya tersebut mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia masuk neraka karena syafaatnya Nabi SAW, dia tidak jadi masuk neraka. Atau dia sudah disiksa dalam neraka karena syafaatnya Nabi SAW, dia dikeluarkan dari neraka. Ini syafaat itu adalah perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat atau perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat tersebut. Kalau secara hari ini misalkan syafaat itu misalkan ada seorang yang dia mau bangun rumah, si A mau bangun rumah tapi uangnya nggak cukup. Dia punya, di kampungnya ada orang kaya, namun dia tidak dekat dengan orang kaya tersebut. Maka datanglah si C. C ini mempertemukan A dengan B. Maka setelah dipertemukan, akhirnya si B mau bantu si A lewat perantara si C. Maka si C namanya apa? Pemberi syafaat. Dia memberi syafaat. Itulah istilah syafaat. Dan banyak dalil yang menceritakan yang bahas tentang syafaat. Di hari kiamat nanti kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, di antara yang memberikan syafaat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada dalil yang panjang. Ketika manusia berdiri pada mahsyar dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi galau, akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa, datang kepada dan terakhir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi Adam tidak bisa memberikan, tidak bisa menjadi perantara. Datang kepada Nabi Nuh pun demikian. Datang kepada Nabi Ibrahim pun demikian. Datang kepada Nabi Isa pun demikian. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi SAW naik ke arsy. Lalu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, beliau bersujud, lalu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke apa yang kau inginkan. Isma syafaat. Mintalah syafaat, maka akan diberikan syafaat. Maka di antara nabi yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat terhadap umatnya adalah Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita SAW. Maka syafaat Nabi SAW ini salah satu penggugur dosa, salah satu penggugur kesalahan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu ketika kita berbicara tentang syafaat, ada 3 syarat yang mesti terpenuhi, sehingga orang itu berhak memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Yang pertama, bahwa tidak ada syafaat tersebut kecuali dengan izin Allah. Maka salah satu yang diberikan izin Allah untuk memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan untuk memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhai perkataan dan perbuatannya.
melainkan kepada orang yang diberi perkataan dan perbuatannya. Ya, wala yasma'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dari ucapan dan perbuatan melainkan dengan mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang bertauhid tidak akan diberikan syafaat. Orang yang tidak bertauhid, alias orang yang berbuat syirik, itu tidak akan mendapatkan syafaat. Karena syaratnya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimahullah. Ya. Oleh karena itu syafaat itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man asalun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah." Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Ini Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, menunjukkan semangatnya Abu Hurairah ingin meraih syafaat Nabi SAW. Ya. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Asalun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wa nafsi." Ya. Orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Ini saya ambil dari tulisan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Ya. Maka ya, orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti ketika di dunia dia mengakui dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berbuat syirik. Dia melakukan syirikan besar dan dia meninggal di atas kesyirikan tersebut. Maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, karena syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan agar kita itu mendapatkan syafaat? Tadi telah disebutkan bahwa salah satu penggugur dosa dan kesalahan adalah syafaat dari Nabi SAW. Namun apa yang mesti kita lakukan sehingga kita mendapatkan syafaat tersebut? Maka yang pertama secara ringkas kaum muslimin, jadi saya ambil tulisan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Ya. Yang pertama, bahwa tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta beritiba kepada Nabi SAW. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena tadi Nabi SAW mengatakan, "Asalun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Ya. Maka syafaat itu ya sebabnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan syafaat, tentunya membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada
dilipat rapi, masukkan ke dalam lemari. Padahal kita disuruh baca Al-Quran setiap hari. Ya. Bahkan Syekh Sulaiman Al-Muhayyid Hafizahullah Ta'ala mengatakan, kalau hidup kita itu mau diberkahi dalam sehari, maka awali hidup itu ya membaca Al-Quran sebelum terbit fajar atau setelah terbit fajar. Maka hidup kita akan diberkahi satu hari penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan malas baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran utamanya menyebabkan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat dan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Apalagi berpuasa. Ya. Ya. Dan kiat-kiat yang lainnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah. Ya, berpuasa tentunya. Puasa apa saja? Selama puasa itu syariat, terutama puasa Ramadan. Ya, kemudian puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Ya. Ini juga menyebabkan seorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh kaum muslimin di antara yang bisa mengangkat menggugurkan dosa seseorang adalah musibah yang menimpanya. Ya, ternyata musibah itu menggugurkan dosa kaum muslimin. Tapi jangan pernah berharap meminta kepada Allah agar ditimpakan musibah. Jangan. Tapi ketika kita ditimpa musibah, maka kita menjalani musibah tersebut dengan bersabar. Tapi jangan minta musibah, ya Allah, timpakan musibah kepada aku agar dosa-dosaku gugurnya. Kita tidak akan pernah sanggup memikulnya. Ya, tidak akan tidak sanggup. Ya. Maka, ya, musibah yang menimpa seorang muslim itu menggugur dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasanin, ya, wala adan, ya, wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Ya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, ya, dan keletihan, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan, ya, serta duri yang menusuk kakinya, melainkan, ya, itu Allah, dengan itu Allah menghapuskan dosanya. Ya, melainkan itu Allah menghapuskan dosanya. Ternyata kita tertusuk duri atau tertusuk paku, kata Allah, ya, kita tertusuk paku, itu menggugur dosa, meninggi derajat. Tapi jangan sengaja injak pak, ya, menggugur dosa. Ada paku yang besar, ya, bukan, itu zalim, itu menzalimi diri sendiri. Ya, menggugur dosa. Ya, kita lagi jalan, tiba-tiba diserempet motor atau mobil. Itu musibah dan itu menggugur dosa, meninggi derajat kalau kita bersama menghadapinya. Ya, ini yang ketujuh kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah. Ya, kemudian diantaranya juga penghimpitan di dalam kubur, itu juga dapat mengurangi dosa. Nanti di dalam kubur seorang akan dihimpit. Setiap muslim akan mendapatkan himpitan kubur dan itu menghapus dosa. Sebagaimana Nabi menceritakan tentang Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia, arsy Allah berguncang. Namun Sa'ad ini menunjukkan kesolehan Sa'ad bin Mu'adz. Namun ketika dia dimasukkan ke dalam kubur pun menghimpit dia. Bukan untuk menyiksa Sa'ad bin Mu'adz, tapi untuk menghapuskan, menggugurkan kesalahannya, meninggikan derajatnya. Setiap mukmin ketika dia meninggal nanti dimasukkan ke dalam kubur, dia akan dihimpit oleh kubur. Dan itu bukan bentuk siksa, tapi itu sebagai bentuk penggugur dosa dan juga peninggi derajat bagi seorang muslim di dalam kuburnya. Ya, ya, itu yang ke-8. Ya, kemudian yang ke-9, ya, ketika kondisi berat di padang mahsyar.
di hari kiamat. Itu juga penggugur dosa yang bisa nanti kaum muslim baca. Ya, kemudian juga rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab dari hamba, ini juga menggugurkan dosa. Ya, inilah 10 penggugur dosa kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dan kesalahan kita, dan kita mengharap